إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama segala puji kita haturkan kehadirat Allah. Pujian yang di dalamnya harus senantiasa mengandung kecintaan serta pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah dengan begitu banyak nikmatnya, begitu banyak rahmatnya, begitu banyak pertolongannya, maka sempurnalah amal-amal soleh yang dapat kita kerjakan. Demi Allah ma'asyiral muslimin, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus-putusnya kita terima dan kita dapatkan. Baik kenikmatan yang kita lihat ataupun tidak, kenikmatan yang kita rasakan ataupun tidak, kenikmatan yang kita lihat ataupun tidak, tapi demi Allah, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala menyentuh seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Maka sudah sepatutnya sebagai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena demi Allah, hanya dengan bersyukur kepada Allah, nikmat yang kita rasakan akan Allah tambahkan. Namun apabila kita mengkufurinya, kita lalai, lupa, atau bahkan bermaksiat di atas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang akan kita dapatkan kecuali kesengsaraan. Baik itu kesengsaraan di dunia, lebih-lebih nanti kesengsaraan di akhirat. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para istrinya, keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan ajarannya hingga hari akhir kelak. Kita semua berharap agar kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah, saat tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi juga kepada kaum muslimin sekalian, agar senantiasa kita bertakwa, terus memperbaharui, meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi fi'li awamirihi, dengan senantiasa berusaha memaksakan diri kita menjalani ketaatan dan apa-apa yang Allah perintahkan, wajtinabu ma nawahihi, dan senantiasa kita berusaha menahan hawa nafsu kita, menahan diri kita untuk tidak melakukan apa-apa yang Allah larang dan apa-apa yang Allah haramkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Umur umatku
hanya berkisar antara 60 hingga 70 tahun saja. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan hanya sedikit yang bisa melampaui umur tersebut. Ya benar, Nabi SAW mengatakan umur umatnya di angka 60 hingga 70 tahun. Tapi siapa yang bisa menjamin dirinya bisa sampai angka tersebut? Maka ma'asyarul muslimin, hadis ini mengingatkan kepada kita semua bahwasanya kehidupan kita adalah kehidupan yang singkat. Bahwasanya dunia ini pasti akan kita tinggalkan, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kematian pasti akan mendatangi kita semua. Makanya Nabi SAW di hadis yang lainnya memberikan kabar kepada kita semua siapa orang yang cerdas itu. Kata Nabi SAW, al-kayyisu, orang yang cerdas, mandana nafsahu, adalah mereka yang senantiasa mengevaluasi dirinya, senantiasa mengintrospeksi dirinya, wa alima lima ba'dal maut, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Dan demi Allah ma'asyarul muslimin, tidak ada persiapan yang lebih baik untuk kehidupan setelah kematian selain ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, ketakwaan yang tadi khatib wasiatkan bukan hanya basa-basi semata. Ketakwaan yang senantiasa diulang-ulang oleh para khatib di mimbar-mimbar Jumatnya bukanlah kata-kata belaka, melainkan ketakwaan itu adalah wasiat yang sudah lebih dahulu Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada orang-orang terdahulu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum," dan telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian, wa iyyakum, juga kepada kalian semua. Apa isi wasiatnya? Anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para nabi-nabi terdahulu senantiasa memberikan wasiat yang sama, yaitu wasiat ketakwaan. Karena para nabi dan rasul hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam surat Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya para nabi-nabi terdahulu senantiasa menyampaikan kepada kaum-kaum mereka untuk mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. In qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Ingatlah ketika saudara mereka Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya, ala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa? Di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, in qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun. Ingatlah ketika saudara mereka Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya, mengapa kalian tidak bertakwa? Di ayat yang lainnya Allah kembali berfirman, in qala lahum akhuhum Salihun ala tattaqun. Ingatlah ketika saudara mereka Nabiullah Salih alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya, mengapa kalian tidak bertakwa? Lagi-lagi di ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, in qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Ingatlah ketika saudara mereka Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya, ala tattaqun. Juga kembali Allah Subhanahu wa taala berfirman, in qala lahum Syu'aibun ala tattaqun. Ingatlah ketika Nabiullah Syu'aib alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya, ala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Saking pentingnya wasiat takwa, Allah kembali utus Rasul untuk menyampaikan agar kaumnya, agar manusia bertakwa. Allah utus lagi, Allah utus lagi, Allah utus lagi, hingga datang Nabi kita Muhammad SAW membawa pesan dan wasiat yang sama, yaitu wasiat agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, mengapa wasiat takwa menjadi wasiat yang senantiasa Allah ulang-ulang? Di setiap zaman pasti ada nabi dan rasul yang Allah utus untuk mengingatkan manusia supaya mereka semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan kita temukan jawabannya pada firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang paling mentereng di dunia ini, melainkan kata Allah Subhanahu wa taala, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka ma'asyarul muslimin, ketakwaan kita
akan menentukan baik buruknya kehidupan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kita akan menentukan dekat atau jauhnya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kita akan menentukan apakah kita nanti di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan ataukah kesengsaraan. Maka ini yang harus senantiasa kita perhatikan dalam diri kita, dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita. Sejauh mana takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sejauh mana usaha kita untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan, untuk meninggalkan apa yang Allah larang? Maka demi Allah, ma'asyarul muslimin, jalan keselamatan kita dalam kehidupan dunia ini, lebih-lebih nanti kehidupan di akhirat, hanyalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan keselamatan kita di dunia ini, lebih-lebih nanti di kehidupan akhirat, hanyalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dekat dengan Allah, maka Allah pastikan Allah akan bantu kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, pasti akan Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya. Dalam kehidupan dunia ini yang penuh dengan cobaan, ujian, musibah yang silih berganti dalam kehidupan kita, baik di tempat pekerjaan kita, di rumah kita, di lingkungan kita, Allah menjanjikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang datang ke dalam hidup kita. Syaratnya satu adalah ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau permasalahan kehidupan kita dari segi rizki, dari segi harta, kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagi orang-orang yang bertakwa tadi, akan Allah berikan rizki, akan Allah berikan kecukupan dari jalan yang tidak pernah diduga-duga, tidak pernah disangka-sangka. Itu di dunia, ma'asyarul muslimin. Ketika kita hidup di dunia dengan ketakwaan, Allah jamin kemudahan-kemudahan hidup. Allah menjamin kemudahan kehidupan kita ketika kita senantiasa mengingat Allah, ketika kita senantiasa mengenal Allah, ketika kita senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Belum lagi nanti ketika kehidupan kita di akhirat. Bagi orang-orang yang telah mengusahakan takwanya kepada Allah di dunia, seberat apapun, sesulit apapun, tapi insya Allah yang berat dan sulit ini, kesudahannya adalah kesudahan yang baik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innalil muttaqina mafaza. Untuk orang-orang yang bertakwa adalah kemenangan serta kebahagiaan yang nyata. Bukan kebahagiaan yang fana. Bukan kemenangan yang hanya sebentar kita rasakan dan nikmati kemudian hilang. Akan tetapi Allah janjikan kemenangan dan kebahagiaan yang nyata, yang abadi, yang sebenar-benarnya. Dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu tempatnya di dalam surga, yang berjalan di dalamnya air mata serta sungai-sungai. Dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa tempatnya adalah di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka inilah balasan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Demi Allah, ma'asyarul muslimin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah mudah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hal yang berat dan sulit untuk dijalankan kita sebagai manusia. Karena jiwa kita, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Jiwa kita, hawa nafsu kita ini senantiasa memerintahkan kita kepada keburukan. Maka siapa saja yang melawan hawa nafsunya, berusaha untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, berusaha untuk meninggalkan apa yang Allah larang, maka demi Allah kesudahannya pasti baik. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, dalam menjalani kehidupan dunia ini, kita membutuhkan yang namanya kesabaran. Kesabaran untuk menjalankan ketaatan, kesabaran untuk meninggalkan larangan, kesabaran untuk menerima ketetapan-ketetapan Allah. Maka usahakan kita jaga ketakwaan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun dunia ini, sesulit apapun kehidupan ini, kalau ada takwa dalam diri kita, insya Allah pasti akan Allah mudahkan jalan kita. Insya Allah pasti akan Allah bantu urusan kita.
insya Allah pasti akan Allah Subhanahu wa ta'ala tolong kita. Tapi kalau kita semakin menjauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak kenal siapa Rabb kita, siapa Nabi kita, bagaimana syariat ini, maka bagaimana dia mengharapkan kebahagiaan yang sebenar-benarnya? Bagaimana dia mengharapkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan? Maka masyaallah muslimin, sekali lagi jagalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesulit apapun, seberat apapun, pastikan diri kita senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan berupa ketaatan, serta mengusahakan, memaksakan diri kita untuk meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Karena hanya dengan hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita kehidupan yang aman, damai, tentram. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghadiahkan kepada kita surga yang penuh dengan kenikmatan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, menguatkan keimanan kita, menguatkan ketaatan kita, ketakwaan kita kepadanya, sehingga kita semua bisa mendapatkan apa-apa yang Allah ridhoi berupa surganya yang penuh dengan kenikmatan. Kita bisa terus menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita semua dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Masyaallah muslimin, azani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan kemuliaan ini, marilah kita memperbanyak salawat kepadanya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas salawatnya dengan 10 kebaikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.